Itu perlu digarisbawahi, perlu banget. Karena korbanot yang dikenal di dalam Torah itu bukan untuk menghapus kesalahan atau dosa. Begini kamu menjadi abu-abu. Jawaban kamu menjadi tidak tegas sesuai dengan apa isi Torah kamu. Iya, kamu takut menyinggung perasaan-perasaan yang muslim. Oh, sementara kalau sama Kristen, oh enggak, Torah itu bukan milik Kristen, itu milik kita. Itu wah, hebat kamu ya. Jasmani terus. Orang sudah rohani, kalian masih jasmani. Tapi dalam tekstual Torah adakah membahas surga? Adakah membahas masalah neraka? Tidak ada. Tidak boleh kamu menebak-nebak. Kalau tertulisnya Yud He Vav He, ya sudah Yud He Vav He. Nggak boleh Yesus, nggak boleh Krishna, nggak boleh Zeus, nggak boleh Hercules. Hashem Ahad, ya sudah. Dalam pikiran kita Yud He Vav He Hashem. Nah, ini jawaban kamu yang paling bagus dan yang paling jujur yang saya dengar hari ini. Kamu tidak kaku, kamu tidak takut untuk menyentil muslim-muslim juga. Penjelasan kamu ini juga sangat menyentil mereka juga. Ya. Bagi yang suka tolong like and share. Katanya Di dalam Torah tidak dikatakan Ismail dibawa naik ke Har Moria. Tetapi intinya adalah Ismail ataupun Yitzhak tidak mati, tidak disembelih dan tidak dibakar di atas mezbah. Itu perlu digarisbawahi, perlu banget. Karena korbanot yang dikenal di dalam Torah itu bukan untuk menghapus kesalahan atau dosa. Kalau si Aedes giliran kayak begini kamu menjadi abu-abu. Jawaban kamu menjadi tidak tegas sesuai dengan apa isi Torah kamu yang kamu pelajari. Karena kamu takut, memang iya. Kamu takut menyinggung perasaan-perasaan yang muslim. Oh, sementara kalau sama Kristen, oh enggak, Torah itu bukan milik Kristen, itu milik kita. Itu wah, hebat kamu ya. bukan abu-abu, memang faktanya tidak mati. Kenapa? Karena korbanot itu bukan untuk menghapus dosa. Pertama itu harus digarisbawahi. Karena korbanot di situ adalah mendekatkan diri. Untuk apa? Untuk diuji saja. Jelas yang ditanya sama Samuel di atas, yang dikorbankan, atau kalau kamu nggak mau terima yang dikorbankan, yang didekatkan. Sebenarnya kan dikorbankan pertama ceritanya, bukan didekatkan. Makanya si Samuel bilang dikorbankan. Ya, jadi yang mau dikorbankan itu Ishak atau Ismail. Karena menurut yang Muslim itu yang Ismail yang dikorbankan. Sementara kami yang Kristen percaya dan meyakini total tanpa tawar-menawar lagi, yang mau dikorbankan itu adalah Ishak. Walaupun pengorbanan itu tidak jadi, karena itu hanya bentuk pengujian iman Abraham aja dari Tuhan. Ya, itu yang kamu pahami. Jadi kamu menjelaskannya abu-abu, kamu takut sekali mau menjelaskan. Seperti tegas jawaban kamu, seperti kamu tegas kalau jawab masalah Kristen kan. Sebenarnya sih nggak masalah sih, itu gaya kamu lah kayak gitu. Cuma itu terlalu kelihatan seperti gimana ya, bermuka dua lah gitu. Terlalu jelas muka duanya. Tidak ada dikorbankan, karena memang artinya didekatkan. Nah, didekatkan itu ketika Hashem menulis narasinya, ejaannya seperti itu. Kalau memang betul artinya dikorbankan, berarti ending-endingnya akan disembelih dan dibakar di atas mezbah. Kalau faktanya tidak begitu, kenapa? Karena mendekatkan itu artinya adalah melakukan perintah. Naik ke atas gunung kan itu kan perintahnya. Nah, tidak ada kata bunuhlah anakmu. Kalau misalnya memang ingin dibunuh, bahasanya adalah laharok, untuk dibunuh begitu. Tapi kalau korban, dekatkanlah begitu. Jadi itu bukan korban dalam bahasa Indonesia atau kalau dalam bahasa Indonesia itu keliru. Korban itu udah pasti mati. Sapi dikorbankan udah pasti mati. Kenapa? Karena disembelih dulu, baru nanti setelah itu dimasak ya. Jadi itu beda artinya. Nah, yang kayak beginilah cara pandang kalian. Makanya kalian punya cara berpikir itu tidak jauh ke depan. Kita ini diberikan akal budi pengertian untuk bisa membaca jauh ke depan, memahami sesuatu itu jauh ke depan. Bukan cuma seperti apa yang dilihat di depan mata. Masa cuma gara-gara ayat yang kamu katakan itu didekatkan, kamu patenkan di situ, kamu klaim sudah mati di situ, kamu las mati sudah di situ. Nggak bisa diartikan dikorbankan.
karena teksnya menulis didekatkan. Terus pertanyaan saya, dia didekatkan, tujuannya untuk apa? Untuk apa tujuannya, Ica? Itulah cara berpikir yang diberikan oleh Tuhan kita untuk berpikir jauh ke depan. Makanya kalian jalan di tempat terus, masih terus jasmani terus yang kalian utamakan. Jasmani terus. Orang sudah rohani, kalian masih jasmani. Nah, di sini. Di dalam Torah kita tidak boleh meramal-ramal masa depan. Dan apa yang ada di dalam Torah jangan kamu tambah dan jangan kamu kurangi, itu perintah absolut. Jangan dipikir ini perintah yang tidak penting atau sepele. Di dalam Torah perintah ini justru yang paling sering dilanggar oleh manusia, terutama manusia yang tidak memahami Torah. Jadi kalau ada perintah seperti ini harus benar-benar dijaga. Kenapa? Karena menambahi Torah itu bahaya. Hashem berkata, Hashem itu satunya tidak terukur ya, tidak terikat ruang dan waktu. Kalian katakan Hashem menjelma jadi manusia, otomatis terikat. Otomatis secara logika kontekstual konsekuensinya adalah terikat ruang dan waktu, dan itu tidak boleh terjadi pada Hashem, karena Hashem berkata tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi. Saya sudah duga, Ishak. Makanya itu kan, ini salah satu bukti kalau saya paham tentang makna firman Tuhan yang ditulis dalam Torah kamu. Makanya saya bilang jangan dikatakan meramal, karena saya tahu itu tidak boleh. Makanya jangan dibilang meramal, itu bukan meramal, itu cuma apa ya, angan-angan lah, buah-buah pikiran lah untuk direnungkan. Ya, seperti kamu lah yang seperti mau menanam pohon dari bibit, kamu tanam terus kamu bayangkan, wah nanti ini banyak buahnya cingkeh saya, ini saya jual, terus nanti ini mungkin saya bisa akan survive untuk hidup karena pohon cingkeh saya yang masih kecil ini mungkin akan membantu saya nanti di masa datang. Seperti kayak begitu, buah-buah pikiran seperti kayak begitu, itu bukan, nggak bisa dibilang ramalan, nggak bisa. Tapi itu angan-angan lah, ya, angan-angan. Bahkan di dalam Torah pun tidak boleh berangan-angan. Coba saya tanya, di mana di dalam Torah tertulis ada surga dan neraka? Kecuali kalau kamu membahas Torah Syab'alba atau Torah yang dilisankan, oral Torah. Tetapi di dalam tekstual Torah, adakah membahas surga? Adakah membahas masalah neraka? Tidak ada. Tidak boleh kamu menebak-nebak. Apakah itu sebuah planet yang indah? Apakah itu sebuah tempat di dimensi lain? Apakah di sana kita memiliki tubuh jasmani atau tidak memiliki tubuh jasmani? Tidak boleh kamu tebak. Apakah 7 tingkatan? Itu pun tidak boleh ditebak. Sebetulnya tidak boleh ditebak. Kenapa? Bisa salah. Jadi kalau kita membaca Torah, intinya adalah perintah dilakukan, larangan dijauhi. Lalu Hashem sebagai satu-satunya konsentrasi kita, hati dan pikiran kita hanya tertuju kepadanya dalam hal peribadahan. Tidak boleh kepada nama-nama yang lain. Kalau tertulisnya Yud He Wah He, ya sudah Yud He Wah He. Nggak boleh Yesus, nggak boleh Krishna, nggak boleh Zeus, nggak boleh Hercules atau apa lagi yang lain. Nggak boleh itu. Hashem Ahad, ya sudah, dalam pikiran kita Yud He Wah He Hashem, memenuhi seluruh alam semesta, lebih besar daripada alam semesta itu sendiri. Memenuhi, berarti tidak ada satupun yang lolos. Baik kegelapan ataupun terang, tidak ada yang lolos dari Hashem. Baik yang kelihatan ataupun tidak kelihatan, baik di dalam ataupun di luar batas. Nah, ini jawaban kamu yang paling bagus dan yang paling jujur yang saya dengar hari ini. Kalau kamu menjelaskan kayak begini, enak saya dengar. Karena penjelasan kamu tidak kaku, cara menjelaskan kamu tidak kaku. Kamu tidak takut untuk menyentil muslim-muslim juga. Penjelasan kamu ini juga sangat menyentil mereka juga. Ya, itu lebih bagus. Masih mendingan kita. Kita hanya memikirkan, ya kesenangan lah, atau memikirkan apa hal yang tertulis atau memikirkan apa lah. Tidak berlebih-lebihan kita punya pikiran, karena tidak mungkin kita bisa menggambarkan kesenangan apa yang Tuhan siapkan sama seperti kesenangan kita di dunia, nggak mungkin. Terlebih lagi orang yang bilang kalau ada seks di surga, itu omong kosong. Nah, tapi udahlah, kita bukan bicara masalah itu kan. Cuma itu saya bilang bagus, penjelasan kamu ini bagus. Di sini kamu kelihatan netral dalam menjelaskan. Nah, cuma itu tadi, kalau kita mau balik ke konteks kamu, itu masalah pandangan, Nisa. Apapun
apapun yang kamu lakukan itu, kamu nggak mungkin bisa goyang saya punya pendirian. Karena apa? Karena saya datang, saya terlahir dari bangsa Yahudi. Saya terlahir dari bangsa Yahudi. Kau dengar itu baik-baik. Perjanjian Hashem, konsep tentang surga dan neraka itu sebetulnya originnya ada di Hindu, di Veda, di mana ketika seseorang itu mati dari dunia ini, dia akan masuk kepada Pitra Loka atau alam leluhur. Itu planet, di situ ada leluhur-leluhur kita di situ. Lalu kalau dia lebih baik lagi, dia bisa masuk ke Shwarga Loka. Shwarga Loka itu isinya Deva Devi, 33 juta Deva Devi di situ. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng pastinya. Tapi di Pitra Loka juga orang usianya usia kelihatan muda badannya itu. Umurnya mungkin bisa paling minimal 1000 atau 10.000 tahun di Pitra Loka itu. Lalu Shwarga Loka. Lalu nanti kalau orang itu lebih religius lagi, dia masuk ke Brahma Loka. Kalau dia lebih hebat lagi dalam puja bakti, sesuai dengan Bhagavad Gita, atau dia mengenal Krishna, dia bisa masuk kepada Krishna Loka. Jadi konsep tentang surga dan neraka itu aslinya dari Hindu. Agama-agama lain hanya mencontek saja. Kalau masalah surga dan neraka Yitzhak, itu nggak bisa kamu katakan kalau menyontek. Saya yakin sekali, saya tahu kamu bukan orang bodoh. Kamu pasti tahu apa yang dinamakan menyontek, kan, menjiplak, kan? Pasti kamu tahu. Jadi masalah itu adalah sesuatu yang diimani yang sama tetapi tidak serupa. Kelihatannya sama tapi tidak serupa. Ya, kalau seandainya menyontek berarti betul kita dewa dewi juga ada di surga. Ada patung 33.000 patung seperti yang kamu bilang itu dan lain sebagainya. Ya. Jadi kamu harus apa ya? Memilih kata-kata yang lebih tepat lah digunakan. Kalau aku berani bilang menyontek karena Hindu adalah suatu agama tertua di dunia, yang betul-betul kitabnya tertua di dunia. Tidak ada yang lebih tua daripada Veda. Dan itu saintifik, kamu gak bisa bantah. Kamu pikir saya tidak tahu kalau Hindu itu adalah salah satu agama yang paling tua? Cuma masalahnya bukan di situ. Masalahnya dikata nyontek kamu. Ya, kamu tahu kan yang dibilang nyontek kan menjiplak. Kamu tahu nggak? Apa yang orang tulis A, dia tulis juga A. Apa yang orang tulis B, dia ikut juga tulis B. Dia nyontek nusan apa yang ditulis sih? Oh, A ikut A, oh B ikut B. Itu yang dibilang nyontek. Ya. Tapi apakah sama seperti kata kamu tadi? Oh, kita percaya di surga ada dewa-dewa gini gitu 33.000 dewa, kan tidak? Kan tidak seperti itu. Itu bukan nyontek namanya. Ya, tetapi kebetulan ketemu paham, tetapi kelihatannya serupa tapi tak sama gitu. Satu hal yang kamu nggak paham, sebenarnya Deva itu bukan artinya Tuhan. Deva itu artinya pemberi, dan Deva itu juga masih makhluk ciptaan Tuhan. Sebagaimana malaikat itu makhluk ciptaan Hashem. Malach itu artinya apa sih sebetulnya? Messenger. Malachim, messengers. Kalau bahasa Inggris modernnya angels, ya. Angels, soalnya orang-orang Katolik atau Kristen suka menggambarkan kalau mereka tuh bersayap gitu. Padahal angels di Malachim di dalam Torah itu sama sekali nggak bersayap dari kalangan Ishim, kecuali kalau dia adalah Sarafim atau Cheruvim. Itu dia memang memiliki sayap dalam penggambarannya, dalam melukiskan bentuknya, ya. Tapi kalau Ishim, Mikhael, Gabriel, Rafael, apakah bersayap? Enggak ada sayapnya sama sekali. Nah, tadi penjelasan kamu sudah bagus, tetapi sekarang penjelasan kamu jadi rancu lagi. Jadi kelihatan muka dua lagi, munafik. Apakah kamu tidak tahu kalau di Islam juga malaikat itu digambarkan memiliki sayap? Sampai kamu harus bilang cuma Kristen dan Katolik. Tetapi itu bukan inti dari iman kita, Yitzhak. Inti dari iman kita, Yitzhak, kemana kita harus berakhir? Ya, kemana kita harus berakhir? Jadi itu, masalah fondasi iman tadi, kamu gak mungkin bisa goyang. Sebelum kamu pegang Torah kamu sekarang ini, 12 Rasul sama Paulus sudah pegang duluan.
Sebelum kamu lahir untuk mempelajari Torah kamu, Paulus dan 12 rasul sudah pelajari itu duluan, sudah tahu itu duluan. Ya, paham itu? Penjelasan saya ini berdasarkan memang apa arti dari bahasa Sanskerta itu. Saya punya guru yang profesinya tabib. Tabib itu tinggal di Bali dan beliau adalah seorang Hindu. Jadi saya tahu segala hal tentang Hindu dari beliau. Kenapa? Karena memang beliau menjelaskan ke saya, gitu. Nah, jadi Deva itu bukan Tuhan artinya. Dalam bahasa Sanskerta, Deva itu artinya pemberi. Kenapa ada 33 juta? Karena mungkin ada Deva yang memberi ini, ada Deva yang memberi itu, begitu kan? Jadi beda-beda. Satu Deva hanya bisa memberikan satu pekerjaan atau satu pertolongan, gitu. Nah, tapi siapakah yang memberikan kekuatan kepada Deva itu? Apakah Deva itu disembah? Oh tidak. Deva itu kalau di dalam pahamnya, kalau dia memberi, tidak beda dengan malaikat. Karena malaikat itu juga pemberi. Ada malaikat Rafael, memberi kesembuhan. Malaikat Uriel, dia memberikan terang. Lalu malaikat Gabriel memberikan pesan. Lalu malaikat Mikhael memberikan apa? Kehancuran. Karena dia Mikhael alaihim. Siapa yang seperti alaihim? Kekuatannya. Dia bisa menghancurkan Sodom atau Amorah. Lalu masih banyak lagi nama malaikat-malaikat yang lain sesuai dengan nama-namanya, dan mereka ini memberikan karena mereka diperintahkan oleh Hashem, diberikan tugas dan memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan manusia. Ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa, memberikan apa? Kematian, gitu. Dan itu adalah tugas daripada malaikat. Tidak ada bedanya dengan Deva. Deva ada yang menjaga air, ada yang memberikan pertumbuhan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya menjelaskan itu ya memang fair. Kalau memang Hindu atau Veda berasal dari bahasa Sanskerta, kupas dari bahasa Sanskerta, tidak mungkin dari bahasa Indonesia. Dewa artinya apa? Patung yang disembah oleh agama Hindu atau Buddha, dewa. Atau patung yang disembah oleh orang Mesir. Orang Mesir tidak mengenal dewa. Mereka mengenalnya Neteru. Kalau Neter itu berarti satu sesembahan. Kalau Neteru berarti sesembahannya jamak. Itu bisa ada Ausar, Heru. Itu di dalam Mesir, ya. Jadi fair menjelaskan sesuatu berdasarkan kitab dan bahasanya. Jangan pernah memakai bahasa terjemahan lalu menjustifikasi atau membenarkan keimananmu dengan bahasa terjemahan itu. Keliru. Jangan lupa subscribe, like, and share.